Perkenalkan, nama saya Arsya Putra Lasmono dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan melakukan eksperimen, yaitu eksperimen difusi dan eksperimen osmosis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu osmosis dan difusi. Jadi, difusi adalah suatu proses bergeraknya molekul dari daerah konsentrasinya tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah, kemudian terjadi secara spontan. Sedangkan osmosis adalah perpindahan pelarut atau molekul air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui semi-permeable hingga keadaan menjadi setimbang. Selanjutnya, untuk lebih jelas, mari kita melakukan eksperimen. Alat dan bahannya adalah yang pertama ada 2 buah teh celup, kemudian 2 buah air, yang pertama air panas, kemudian yang satunya adalah air dingin. Langkah pertama, masukkan teh tersebut ke dalam kedua gelas tersebut yang berisi air panas dan air dingin. Kemudian tunggu hingga beberapa saat. Lalu amati perubahan pada kedua gelas tersebut. Setelah 2 menit, terlihat perubahan pada gelas air panas. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa ada perpindahan antara zat terlarut ke dalam air. Pada menit keempat, di sini terlihat perbedaannya, yaitu yang menggunakan air panas sudah berwarna merah dan yang menggunakan air dingin belum terlihat perubahannya. Pada menit ke-12, perbedaan warnanya sudah terlihat. Yang menggunakan air panas terlihat warna merah yang pekat, dan yang menggunakan air dingin warnanya baru mulai keruh. Kesimpulannya adalah yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Alat dan bahan: air, lidi, telur, korek api, stopwatch, sendok, garpu, alat tulis, lilin, gelas, sirup, dan terakhir pipet. Langkah pertama, masukkan sirup sebanyak 4 sendok makan teh. Kemudian aduk hingga rata. Langkah selanjutnya, mengupas bagian bawah cangkang telur menggunakan garpu. Tetapi jangan sampai selaput telurnya rusak atau pecah. Seperti inilah hasil cangkang telur yang sudah dikupas. Langkah selanjutnya, berikan tanda pada pipet tersebut menggunakan spidol. Selanjutnya, lubangi bagian atas telur menggunakan jarum dan masukkan pipet yang sudah ditandai tadi. Agar tidak ada retak di bagian atas telur, kita berikan lilin.
Langkah selanjutnya, letakkan telur di atas gelas yang sudah diberi lidi sampai 15 menit. Menit ketiga belum terlihat ada perubahan di kedua telur tersebut. Menit ke-6 ternyata belum ada perubahan juga di kedua telur tersebut. Pada menit ke-9 ternyata belum juga terlihat perbedaan antara kedua telur tersebut. Setelah menunggu 15 menit, barulah terjadi perubahan pada telur yang berada pada air biasa, sedangkan pada telur yang di air sirup tidak terjadi apa-apa. Hasil praktikum, 3 menit tidak terjadi perubahan pada kedua telur tersebut. 6 menit tidak terjadi perubahan pada kedua telur tersebut. 9 menit tidak terjadi perubahan pada telur tersebut. 15 menit terjadi perubahan pada telur yang berada pada air putih, ditandakan dengan naiknya putih telur ke sedotan, sedangkan pada telur di air sirup tidak terjadi perubahan sama sekali. Kesimpulan, telur bersifat hipertonik sedangkan air bersifat hipotonik. Maka pada gelas air putih telur naik ke dalam sedotan, sedangkan pada gelas air sirup tidak naik ke dalam sedotan karena telur bersifat hipotonik dan sirup hipertonik. Praktikum ini membuktikan bahwa peristiwa osmosis terjadi ketika perpindahan molekul air masuk ke dalam telur yang melewati selaput membran.